Seto, selamat malam Pak Seto. Ya, Bu, terima kasih. Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Selamat malam. Ya, seperti yang Gimana? saya sampaikan di pertemuan yang lalu, malam ini yang akan kita diskusikan bacaan untuk Advent yang keempat, ya. Dan kemudian ingat lagi, dalam masa Advent, itu di Advent pertama, kita diajak merenungkan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Kemudian di Advent yang kedua dan ketiga, kita diajak untuk merenungkan Yohanes Pembaptis yang punya peran penting dalam ini mempersiapkan Tuhan yang akan datang di akhir zaman itu. Dan kemudian di Advent yang keempat, kita diajak untuk merenungkan Maria yang bisa dikatakan punya peran yang sangat penting dalam kelahiran Yesus, dan bukan hanya dalam kelahiran tapi juga sampai dengan Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Nah, sekarang Bapak Ibu, begini bacaannya itu dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kemudian bacaan pertamanya nanti dari 2 Samuel bab 7, ya. Tapi sekarang begini dulu, Bapak Ibu tolong membuka Injil Yohanes bab 1. Injil Yohanes bab 1. Lihat ke ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu lihat ke ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya. Firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Nah, bagaimana firman itu menjadi manusia? Firman itu menjadi manusia mengikuti proses, ada yang istimewa, tetapi ada yang seperti manusia pada umumnya. Dikatakan istimewa, nah nanti kita lihat di Injil Lukas, karena kelahirannya sebagai manusia, firman itu menjadi manusia di dalam rahim seorang perempuan dan lahir sebagai manusia seperti manusia yang lain, tetapi beda dengan manusia yang lain, firman itu lahir sebagai bayi tanpa pengaruh campur tangan laki-laki. Itu kesamaan sekaligus perbedaan bagaimana firman itu menjadi manusia. Nah, kemudian begini, kalau kita mau membaca, melihat, merenungkan peran Bunda Maria dalam kelahiran Yesus, dalam kehidupan Yesus, sampai Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di dunia, Bapak Ibu, kita perlu menggunakan hati dan tidak cukup hanya menggunakan otak. Ya, bagaimanapun kelahiran Yesus sebagai manusia itu melalui seorang ibu. Dan seorang ibu bisa nggak jadi ibu beneran tapi nggak pakai hati? Akan terasa aneh ketika mengatakan ya Maria melahirkan, tugasnya hanya melahirkan saja. Baik. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu sudah lama kan ya jadi manusia. Kemudian Bapak Ibu, ingatan Bapak Ibu sampai ini paling kecil. Bapak Ya, Ibu tua kalau gua. bisa mengingat itu sampai ingatan Bapak Ibu paling kecil itu sampai umur berapa? 5, pasti bisa masih ada sisa ingatan. Sebelum Empat. 5, Masih Pak, 4.
Ya, Bapak Ibu bisa mengingat 4 paling juga, Pak. kecil Bapak Ibu bisa mengingat umur berapa? 4 Mulai tahun. 4 kayaknya. 4 4 Hmm? masih. 5 tahun deh. Dan Bapak Ibu pasti bisa mengingat peristiwa paling awal yang Bapak Ibu bisa ingat di memori Bapak Ibu. Masih. Masih. Ada cerita apa dulu waktu itu yang Bapak Kalau Ibu saya sih pindah dari Situbondo ke Surabaya, Pak. pindah Pas dari zaman perang masih pakai naik kapal perang. naik kapal perang. Surabaya Situbondo naik kapal, Bu, ya? Naik kapal. Terus Hmm. jalan di laut. Saya digendong sama Cici. Hmm. Terus gitu kita semuanya tengkurap di truk masih lewat Dokter Sutomo. Itu masih inget deh. Hmm. Umur berapa itu, Bu? Ya itu umur 4 kayaknya sih. Soalnya Empat, saya ya. umur 5 udah di Surabaya kok. Umur 5 sudah Surabaya. Mm-mm. Ya, yang lain masih punya ingatan paling kecil gitu. SD. SD, beneran SD. Maka Iya, ada yang lebih awal dari SD. 4 tahun, Pak. Ceritanya apa yang Bapak Ibu bisa ingat? iya. Pak. Mesake, Pak. Itu bapak saya guru, ibu saya dagang, saya nggak ada yang jaga, jadi dibawa dagang, Pak. Dibawa dagang kok mesake? Enggak, itu kebanggaan. Tutup pintu itu kecil karena nggak ada yang. Saya paling kecil, Pak. Jadi beda sama kakak 10 tahun di atas saya. Semua sekolah, akhirnya saya selalu dibawa dagang sama ibu saya. Itu bukan menyedihkan, itu membanggakan. Kecuali Bapak waktu Ibu dagang, Bapak dijual, nah, itu menyedihkan. Hampir kali. Sedih. Kasih. Anak-anak baik, Pak. Bukan. Dewasa KDRT Pak Roy. Kalau diajak dagang, itu bukan menyedihkan, itu membanggakan. Kalau nggak laku sedih, Pak. Lihat. Sedih karena ingat Ibu, itu soal lain. Ya, itu. Nah, itu lain. Kalau diajak Hebat. dagang, sama sekali bukan sesuatu yang menyedihkan. Yang lain, Hebat. Itu Natal dan Lebaran bersama Pak Seto dan kita bersama-sama memasang kembang api. hmm. Ya, itu yang paling ingat sekali Pak Seto dan di situ toleransi sungguh tinggi ya ketika zaman saya kecil. Oh, tapi waktu itu nggak ngomong toleransi kan. Tapi ingatnya, Enggak, karena beda sekali setelah dewasa ini Pak Seto ketika merantau di Jakarta itu mereka juga sulit ya menyatakan selamat Hari Natal. situasi Jadi sudah berubah. berkesan begitu. Iya, Itu Pak Seto kalau saya. ada lagi. Saya masih bisa mengingat pertama kali saya bikin mobil-mobilan dari ini loh, dalamnya kedepong pisang itu. Bikin itu lalu tarik. Oh, itu Bila bikin dari itu betil-betilan tuh, Pak. Bikin betil-betilan dari kedupok dari apa tuh? Anunya Ya, pisang. saya kemudian main ke rumah teman, kecilan itu tepung main pisang. ke rumah teman, mau udah agak sore pulang takut. Lalu teman saya yang sama-sama masih kecil itu menunjukkan gambar api di kaosnya. Nggak usah takut kamu. Ini hantu takut sama api yang di kaosku ini gitu. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, kalau kita melihat begini, ke saya tidak menyinggung siapapun yang misalnya tinggal di panti asuhan dari kecil itu minta maaf, saya tidak bermaksud me, apa ya, mengabaikan, enggak. Tetapi Bapak Ibu silahkan mengingat, ketika kita hidup sebagai manusia, sejak masih ada di dalam kandungan, kita merasakan kebergantungan kepada ibu. Kalaupun bukan ibu, ada orang lain yang mengurus merawat kita. Kemudian begini, ketika seorang ibu mengurus anaknya dan kemudian benar-benar dia menggunakan apa menyebutnya ya jati diri keibuannya, maka kita bisa menemukan tanpa kehadiran seorang ibu, manusia nggak akan bisa hidup. Nggak usah berpikir tentang Tarzan, Mowgli gitu ya.
Itu ibunya bukan manusia, tapi nggak usah dipikirin yang seperti itu. Kita bicara yang ini apa adanya. Mulai dari yang sederhana, makanan, pakaian, kemudian tempat untuk tinggal. Benar-benar kita bergantung kepada orang lain. Dalam hal ini, bergantung kepada ibu. Kemudian, Bapak Ibu begini, bisa nggak Bapak Ibu menilai, melihat mana yang lebih berpengaruh untuk kepribadian Bapak dan Ibu? Orang tua laki-laki, Bapak, atau orang tua perempuan, Ibu? Situasi Ibu. berbeda-beda satu dengan yang lain ya. Pasti dong. Bapak. Ibu. Yang nemani dari kecil ibu, Pak. Ya pasti ibu lah, Pak. Pasti Ibu ya. Ada Bapak? Ya itu saya bilang, tiap orang akan berbeda. Kalau saya akan mengatakan yang bantu, yang ngurusi, yang mempengaruhi perasaan saya itu ibu, tapi yang ngajarin saya mikir itu bapak saya. Gitu. Karena begini, yang bapak saya termasuk yang nggak pernah ngajari anaknya belajar, nungguin belajar itu nggak pernah. Nyuruh anaknya belajar juga nggak pernah, saya nggak pernah disuruh belajar dari kecil. Tapi tiap hari saya ngeliat bapak saya belajar. Saya tiap hari ngeliat bapak saya baca buku. Kemudian setelah SMA, saya biasa diskusi dengan bapak saya. Tapi kemudian kalau bicara tentang perhatian, ngomongin hati gitu ya, lebih banyak saya dipengaruhi oleh ibu. Nah, kemudian begini akan kembali lagi. Yang ngajari Bapak Ibu bicara siapa? Yang banyak ngomong dulu siapa? Bapak apa Ibu? Ibu. Balik lagi ke ibu terus. Ibu yang lebih banyak bicara sampai anaknya sampai seorang anak itu bisa ngomong, yang lebih banyak ngomong itu ibunya. Nah, kemudian begini, kalau melihat kembali ke masa lalu, masa kecil bahkan sampai sekarang, menjadi manusia itu harus mengalami begitu banyak macam kekurangan, kelemahan. Bapak Ibu masih ingat waktu kecil ketika Bapak Ibu sakit, diurusi apa enggak? Diurus, Pak. Urus. Atau enggak pernah sakit? Diurus. Bisa melihat enggak? Bukan pertama kali saya sakit, tapi ibu saya gelisahnya kok masih sama gitu. Ah, ini udah biasa sakit, terus ibunya biasa saja gitu. Dari kecil nah, ini udah sakit, ini udah sakit begini, udah biasa aja. Ibu-ibu begitu sikapnya, nggak mungkin. Anak sakit 5 kali, gelisahnya juga 5 kali, bahkan mungkin malah 7 kali. Nah, kemudian kita ya menjadi manusia berarti menghadapi macam-macam kekurangan dan kelemahan itu. Nah, kemudian ini pertanyaan untuk ibu-ibu ya. Hanya ibu yang bisa jawab. Ibu-ibu silakan mengingat ketika ibu mengandung. Apa saja yang ibu perhatikan? Makanan? Pasti. Jangan sampai makanan yang lemaknya banyak. Obat-obatan terutama. Terutama obat atau makanan? Masa terutama obat? Nah, obat-obatan kan nggak boleh sembarangan. Ya. Suami. Berikutnya, Ibu kalau sedang mengandung itu jalannya hati-hati apa enggak? Ya, hati-hati Pak Seto. Sangat hati-hati. Enggak. Biasa aja, masih jogging Ibu? Masih. Bukan jogging, senam. Iya, senam itu untuk. Tapi dari perjalanannya saja sudah pasti berbeda. Kemudian Ibu silahkan mengingat ketika sedang mengandung, ngomongnya biasa aja atau ada kata-kata hal-hal yang tidak akan Bapak Ibu ucapkan? Itu kan kata orang kuno tuh Pak. Enggak masalah. Ibu termasuk orang modern apa kuno? Ya, kalau yang baik kita ikuti Pak Seto. Iya, makanya saya mengatakan
mau biarpun orang modern, kalau ada orang mengandung tapi ngomongnya sembarangan, Oh, nggak dibiarkan boleh. saja. Nggak Nggak boleh boleh. memang. Tetap Heeh. saja ngomongnya pun hati-hati. Iya. Nah, kemudian berikutnya, apa yang membuat ibu-ibu berhati-hati untuk segala sesuatu itu? Kesadaran bahwa di dalam rahim saya ada Bayi. seorang pribadi kan ya, yang akan terpengaruh keadaannya kalau saya jalannya sembarangan, kalau saya ngomong sembarangan, kalau saya makan sembarangan. Nyatanya kita ibu-ibu melakukan yang seperti itu. Dan nggak satu pun yang meremehkan soal itu. Kalau ada yang meremehkan akan dianggap ini aneh. Tunggu dulu, ini freeze. Enggak kok. Enggak, nah, karena ya kesadaran itu yang kemudian apa menyebutnya ya, membuat ibu-ibu akan berhati-hati. Apa yang dilakukan, apa yang dimakan, apa yang dikatakan, diyakini ada pengaruh untuk pribadi yang ada di dalam rahim ya. Nah, kemudian sekarang begini. Ketika kita bicara tentang Bunda Maria yang mengandung, melahirkan Yesus, Bunda Maria akan mengalami hal yang kurang lebih sama dengan yang ibu-ibu lakukan. Enggak akan ada enggak banyak berbeda. Atau begini dulu malahan. Ibu-ibu mengandung anak yang pertama dengan mengandung anak yang ketiga, itu perasaannya sama atau beda? Beda. Beda, Pak. Biayanya. Iya. Laki-laki. Ditanya perasaannya kok jawabannya biaya. Beda apa? Bedanya apa? Kalau pertama kan masih meraba-raba ya, belum pengalaman. Pengalaman. Tapi kalau ketiga kan sudah pengalaman, Pak Seto. Meraba-raba, perasaan meraba-raba. Ini udah saya ganti pertanyaan. Tingkat kekhawatirannya itu ya. Oh, Sama lebih atau tinggi, lebih tinggi yang pertama, Pak Seto. lebih tinggi yang pertama? Iya. Kalau yang udah kedua, ketiga, Sudah sudah pernah menjadi. mengalami, sudah saya lakukan, sudah terlatih gitu ya. Ya, betul. Pengalaman. Udah tahu. Ya. Nah, kemudian begini, ini pertanyaan berikutnya lebih aneh. Waktu ibu melahirkan anak yang pertama, kedua atau ketiga, itu ditungguin, dijagain oleh siapa waktu itu? Suami, Pak. Bersama-sama. Cuman suami doang? Orang tua. Dukun. Hah? Parah. Anak tua dukun. Terutama ya suami. Iya, Sama terutama. Ikut Sama ibu. bayi maksudnya. Ibu. Sama nenek, sama mami. Oke, kalau begitu saya tanya, ini suami ketika menungguin, nemenin atau nungguin sih? Nungguin. Lahiran anak pertama. Nungguin, Pak. Tapi mau pingsan disuruh keluar sama dokternya, Pak. Ya, betul. hebat dong ibunya. Nah, Di berarti luar. yang bantuin melahirkan siapa? Dokter. Udah yang bantuin ada dokter, ada perawat, dan kemudian ya di luar menjagain, mendoakan, gitu kan ya. Nah sekarang Itu malah kerja Pak, kantor. Dua-dua lagi. Ditinggal. Operasi soalnya pas. Rumah sakit ditinggal. Itu istimewanya itu tuh Pak. Ya, kemudian begini, ya saya dulu nganterin ibu saya melahirkan adik saya yang terakhir itu ya, bawa ke rumah sakit naik truk.
Ya, naik pakai truk itu ke rumah sakit. Dan saya jagain nemenin ibu saya di atas truk itu. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, silahkan mengingat ketika Bunda Maria melahirkan. Yang dilahirkan itu anak yang pertama ya. Ada yang kedua, ketiga, enggak peduli. Tetapi enggak ada pun, tetap saja Maria pertama kali melahirkan ya. Dan disebutnya memang anak sulung kok. Yang nemenin siapa? Yang bantuin melahirkan siapa? Yusuf doang, Tempat melahirkannya di mana? binatang lagi. Nah, sekarang begini. Kita ke Injil Lukas bab 1. Saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan semua itu ya. Ibu-ibu yang melahirkan pernah mengalami, yang tidak, bagaimanapun semua di antara kita itu lahir dari ibu. Udah nggak usah dipungkiri. Nggak ada Mr. Bean di sini kok. Semua pasti lahir dari perempuan dan kita melihat bagaimana ibu kita mengurus, menjaga kita, gitu ya. Nah, Lukas bab 1 mulai dari ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nazaret, Galilea, lihat di situ ada seorang perawan, seorang gadis yang dikatakan sedang dalam keadaan bertunangan ya, dengan seorang yang bernama Yusuf. Bapak Ibu perhatikan, Yusuf itu dikatakan dari keluarga Daud, keturunan Daud. Nah, lihat ayat 28. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Perhatikan ke ayat 28, salam hai engkau yang dikaruniai. Yang dikaruniai itu siapa? Maria. Maria disebut sebagai yang dikaruniai. Lalu lihat ke ayat 30. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Jadi Maria dikatakan kamu beroleh anugerah di hadapan Allah. Kalau orang sekarang itu mendengar karunia, orang mendengar anugerah, Bapak Ibu silahkan mengingat pemahaman umum. Biasanya orang bicarakan kalau mendengar, kalau bicara tentang saya dapat karunia, saya dapat anugerah, saya dapat berkat, gitu. Itu artinya seringkali Tuhan memberikan sesuatu untuk saya demi kepentingan saya. Seringkali orang berpikir begitu. Coba Bapak-Ibu ingat-ingat. Saya dapat anugerah ini. Artinya dapat apa? Nanti akan ketemu dapat rezeki. Dan kemudian kalau orang mendapatkan rezeki, yang diingat pertama-tama Tuhan, orang lain, atau diri sendiri? Diri sendiri. Diri sendiri. Nah, kemudian begini, ternyata ketika kita membaca perikop ini, kita harus ya memikirkan anugerah lebih luas daripada yang biasanya orang pikirkan tentang anugerah. Nah, sekarang begini, misalnya lagi ya, Bapak Ibu mendapat anugerah. Anugerahnya itu apa? Anak, gitu ya. Anak itu anugerah atau kutukan? Anugerah. Saya pakai kata yang sinis untuk apa? Mengingat. Kalau anak itu dipandang sebagai anugerah,
Bapak Ibu amati sendiri dulu ya. Nggak usah ngomongin siapa-siapa, ngomongin diri sendiri dulu. Anak itu akan disekolahkan supaya menjadi tumbuh besar dan seterusnya. Ada nggak unsur untuk membahagiakan diri saya yang menerima anugerah itu? Tidak, Tidak. tidak, Enggak? tidak. Ya. Ibu, Bapak nggak pernah bercerita tentang anak-anak dan kebanggaan mengenai anak? Ayo. Iya. Ada. Bapak Ibu bisa merasakan tenang, lega ketika anak sudah merasa senang, tenang, lega setelah anak sukses atau setelah anak bekerja untuk orang banyak. Pikir. Maaf, pertanyaannya diulang coba tadi. Pertanyaannya jelek ini Bu, jadi waspada ya. Iya. Ketika begini, Oh. ketika saya mendapatkan anugerah dan anugerahnya itu anak. Kalau saya mendapatkan anugerah anak gitu ya, itu untuk diri saya sendiri, untuk membahagiakan saya, atau enggak? Untuk kepentingan Tuhan, sebut saja begitu. Saya. Tetap ada omongan saya. Ya saat itu saya. Saat ini? Nah, kemudian berikutnya. Ibu membesarkan, mendidik, membesarkan, menyekolahkan, dan seterusnya. Ibu akan merasa tenang setelah anak itu sukses, mandiri, atau setelah anak itu sanggup melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Ini minta maaf, ini pertanyaan ini mungkin nggak pernah ditanyain ya. Yang akan membuat Bapak Ibu lebih tenang yang mana? Yang mana duluan membuat tenang? Kalau zaman dulu nggak mikirin Tuhan, Pak. Betul. Kalau sekarang mikirin Tuhan. Iya. Sekarang mikirin. Setelah berubah kan. Setelah hidup dalam roh ya gitu. Kalau dulu pokoknya tugas gitu loh Pak. Komitmen gitulah Pak. Nggak ada pikiran macam-macam. Pokoknya komitmen aja. Tapi saya punya pertanyaan yang lebih jelek lagi. Lebih jelek lagi pertanyaan ini. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar orang menyombongkan anak-anaknya? Oh sering. Banyak. Sering, banyak, sebel. Banyak Pak. Nah, kalau begitu, balik lagi ke pertanyaan. Anak itu dipandang sebagai anugerah atau bukan kalau disombongkan? Sebagai anugerah Pak. Belum tentu. Oh, ini pertanyaan saya jahat-jahat kok ini sengaja. Ya, belum tentu. Mungkin dia membanggakan dirinya sendiri. Oh, aku berhasil loh, gitu Pak kayaknya sih. Kalau saya dengar dari seseorang. Nah, sekarang begini. Ketika orang memandang anak itu sebagai anugerah, pertanyaan berikutnya kan apakah anugerah itu dalam rangka disombongkan? Kemudian apakah yang membuat orang tua senang, bangga, bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan ketika anaknya sudah sukses dan seterusnya? Apakah batasnya sampai di situ? Sekarang Bapak Ibu lihat ya, ini saya nggak ngejek siapapun, saya mengajak Bapak Ibu untuk sebenarnya mengajak Bapak Ibu dengan pengalaman yang dimiliki. Lalu kita lihat coba, lihat yang dialami oleh Bunda Maria, lihat yang dialami oleh Pak Yusuf ketika mendapatkan karunia anugerah ini. Sekarang, anugerahnya itu apa? Ayat 31. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Kalau mendengar hanya sampai di sini tadi, Bapak Ibu nggak lihat detail, ini Maria akan bisa sangat gembira sekali. Karena apa? Kamu akan mengandung, kamu akan punya anak, dan anakmu akan jadi raja. Tetapi kemudian Bapak Ibu perhatikan nama yang harus diberikan oleh Maria kepada anak yang dilahirkan. Yesus. Nah, kemudian Bapak Ibu tentang nama Yesus, Bapak Ibu akan menemukan artinya di Injil Matius bab 1 ayat 21. Itu kalau mau tahu arti nama Yesus. Ia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kemudian begini, dikatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Dan kemudian ia akan menerima tahta Daud dan ia akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, kalau bicara tentang kegembiraan karena melahirkan seorang anak yang akan menjadi raja yang abadi, maka benar ini bisa mendatangkan kegembiraan untuk Bunda Maria. Gembira saja. Tapi belum selesai. Sekarang begini dulu. Bapak, Ibu tentu senang ya kalau punya anak yang cerdas. Senang punya anak yang cerdas. Tetapi kemudian pertanyaannya, lebih sulit mana? Menemani anak yang cerdas atau menemani anak yang kemampuan intelektualnya biasa? Mana yang lebih sulit? Yang lebih menyenangkan itu jangan-jangan yang lebih sulit kan ya? Bapak Ibu pernah bosan ditanyain anak-anak apa enggak? Ditanya sampai males jawab? Sampai harus, saya berapa kali ketemu orang tua yang harus belajar tentang Tuhan karena anaknya bertanya terus. Nah, kemudian begini, sekali lagi, ini orang akan senang punya anak yang cerdas, nggak bisa dipungkiri. Tapi menemani anak yang cerdas, itu bisa dikatakan perlu usaha lebih. Nah, anak yang akan dilahirkan oleh Maria, itu anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi raja yang abadi. Nah, mendampingi, menemani anak ini akan menjadi pekerjaan yang bisa dikatakan lebih daripada yang lain. Nanti setelah ini Yesus sudah menjadi remaja, Bapak Ibu masih ingat nggak? Tuhan Yesus itu cerdas. Tuhan Yesus itu anaknya cerdas. Bapak Ibu silahkan melihat Lukas bab 2. Lihat ke ayat 47. Di bab 2 ayat 46, kita lihat, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Semua yang mendengarkan ini Yesus heran. Ini anak ini cerdas sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya menunjukkan kecerdasan. Jawaban-jawaban yang diberikannya juga mengungkapkan kecerdasan. Dan kemudian lihat 48. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nah,
mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah bapakku? Ibunya jawab enggak, bapaknya jawab enggak. Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Nah, ini nanti setelah Yesus lahir, Maria akan berhadapan dengan anak yang cerdas. Tetapi secerdas apapun seorang anak, pendidikan di dalam rumah akan sangat berpengaruh, kan? Dan balik lagi, yang ngajari ngomong seorang anak itu normalnya itu adalah ini ibunya, kan? Balik ke bab 1. Nah, kemudian sekarang begini, Maria itu menyatakan kesanggupan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria menyatakan kesanggupan untuk mengandung, melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, Bapak Ibu, begini, kalau Maria itu adalah seorang perempuan yang sudah pernah punya anak, mungkin jawabannya akan lebih gampang untuk dipahami, ya. Mengandung, melahirkan, aku sudah punya pengalaman. Tetapi jawaban Maria itu adalah jawaban dari seorang yang dikatakan seorang perawan yang bertunangan. Nomor 1, dia harus mengandung, melahirkan, tapi bukan dari seorang laki-laki. Dia akan mengandung karena Roh Allah, Roh Kudus akan menaungi Maria. Dan orang juga akan tahu nanti bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria itu bukan anak Yusuf. Nanti itu lebih jelasnya, tapi kalau kita membaca Injil Matius, ya. Tapi hal yang pertama untuk harus diterima, dipahami oleh Maria adalah mengandung tanpa campur tangan, tanpa peran seorang laki-laki, tanpa suami. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, Maria kemudian mengandung. Tugas ini diterima ketika Maria dikatakan masih perawan, yang nggak punya pengalaman tentang mengandung, tentang melahirkan. Nah, kemudian lebih lanjut, Maria sudah menerima itu, dan kemudian Bapak Ibu silahkan membayangkan, mengingat apa yang dari tadi sudah saya tanyakan kepada Bapak Ibu, terutama kepada ibu-ibu. Ketika Maria mengandung, berarti dia menjalani kehidupan seperti seorang ibu yang untuk pertama kali mengandung. Bagaimanapun, nggak usah pakai budaya manapun, orang yang mengandung kalau berjalan pasti hati-hati. Orang yang mengandung kalau makan pasti berhati-hati. Nggak akan makan sembarangan. Nah, kemudian ketika mengandung, jelas ini ada, bisa dikatakan, tugas yang berat. Bapak Ibu atau ibu-ibu ketika ini sedang mengandung, tidur saja posisinya nggak bisa semaunya, kan, ya. Bangun tidur pun nggak akan buru-buru, kan, ya. Semua akan dijalani dengan kehati-hatian. Nah, ketika Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, berarti Maria menerima tugas itu dan siap untuk mengerjakannya.
Apakah itu berarti Maria ngerti semua yang akan terjadi? Enggak. Tapi dalam proses yang biasa, seperti yang sudah kita lihat tadi, Maria menjadi ibu bukan hanya sampai ketika dia melahirkan. Seorang anak manusia nggak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan seorang ibu. Nah, ketika kita melihat di Injil Yohanes, firman menjadi manusia tinggal di tengah-tengah kita. Berarti firman Allah yang adalah Allah tadi mau mengalami kelemahan sebagai manusia. Hidupnya bergantung kepada perempuan yang melahirkannya. Entah makanan, pakaian, bergantung kepada ini ibu yang melahirkannya. Susah kita mengerti, mungkin sulit juga diterima oleh orang lain, bagaimana mungkin pencipta itu menjadi ciptaan. Bagaimana mungkin pencipta hadir dalam rupa ciptaan. Nah, kebenaran ini yang sulit dimengerti oleh orang lain. Bagaimana mungkin manusia mengaku diri sebagai Allah, atau bagaimana mungkin Allah malah justru mau menjadi manusia. Menjadi manusia yang lahir dari seorang perempuan berarti mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Yang kalau ibunya nggak bicara, anaknya nggak akan bisa bicara. Kalau ibunya tidak memperhatikan, maka anak ini tidak akan bisa hidup benar, hidup sehat. Kebergantungan manusia kepada ibunya. Nah, Yesus, firman yang menjadi manusia tadi, mau menjadi seorang anak lahir dari seorang perempuan. Mengalami kelemahan manusia, mengalami bagaimana pertolongan, bantuan, perawatan yang diberikan oleh ibu yang melahirkannya. Itu begitu berarti. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, setelah Yesus ini ya tumbuh menjadi seorang ini remaja gitu ya. Lihat betapa gelisah, khawatirnya Maria dan Yusuf ketika tidak menemukan Yesus ada dalam rombongan orang-orang yang pulang dari Yerusalem ke Nazaret. Kalau Bapak Ibu dulu waktu kecil pulang sekolah langsung pulang atau biasa main. Jadi pulang sekolah, jadi dari sekolah pulang, makan, pamit, main. Atau pulang sekolah, main, baru ke rumah. Pulang dulu Pak, pamit. Pulang Kalau enggak dari dulu. sebelum berangkat udah pamit, pulangnya mau mampir. Ya, pernah nggak ngalami kayak saya dulu. Biasanya pulang, tahu-tahu pulang sekolah langsung main sampai sore. Nah, Enggak, Begitu yang mengalami pernah, pulangnya bagaimana waktu sampai di rumah? Dibiarkan saja, udah pulang, ya udah gitu. Luar biasa kalau dapat sambutan begitu. Nanti bisa muncul dari mulai pertanyaan kemana kamu, kenapa kok nggak pamit, sampai ke kata-kata yang lebih keras, kadang-kadang pakai itu, ditarik itu, dijewer kupingnya biar tambah panjang gitu. Semua itu berangkat dari kegelisahan karena anaknya nggak pulang. Nah, kegelisahan yang sama, Bapak Ibu lihat, ketika Yesus ya bersama Bapak Ibunya pergi ke Yerusalem, rombongan dari Nazaret berangkat. Selesai acara, pulang. Maria dan Yusuf mengira Yesus ada di antara kaum kerabatnya. Sehari perjalanan. Sehari perjalanan pulang, baru nyadar Yesus nggak ada.
Dan ini dalam perjalanan, bukan sampai rumah. Mereka udah keliling nyari di rombongan-rombongan, nggak menemukan, lalu mereka balik ke Yerusalem. Silahkan membayangkan, mereka awalnya pergi ke Yerusalem dengan gembira, tapi ketika kedua kali mereka ke Yerusalem untuk mencari Yesus, sudah bisa dipastikan mereka berdua berjalan jauh lebih cepat. Kenapa? Gelisah, khawatir. Ada apa dengan Yesus? Giliran ketemu, Yesusnya malah ngomong, ngapain kamu nyari aku? Terus Maria diam saja. Nah, kekhawatiran, kegelisahan itu nggak bisa lepas dari Maria. Maria nggak mengatakan, ngapain bingung, dia kan anak Allah, biarin aja. Nggak ada kalimat begitu. Kegelisahan yang tampak dalam diri Maria ketika Maria menemukan, mencari Yesus, itu jelas kegelisahan seorang ibu. Kegelisahan yang muncul dari seorang perempuan terhadap anak yang dilahirkannya. Nah, kemudian begini, anak ini kemudian tumbuh, mengajar, jadi guru, gitu kan ya. Dan Bapak Ibu silahkan mengingat, Tuhan Yesus pernah dikatain gila ya, dikatain kerasukan. Seorang ibu ketika mendengar anaknya dikatain, biarpun anaknya udah gede, ibunya masih bisa ngerasain sakit hatinya. Yang di kesempatan yang lain pada akhirnya, Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, digantung di kayu salib, dan Maria tetap ada di situ, nungguin Yesus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berpikir sebagai ini orang tua dalam pemahaman dulu sampai sekarang juga masih sama, bangganya seorang perempuan Yahudi itu kalau punya anak laki-laki, dan kemudian anak laki-laki itu memberikan banyak cucu laki-laki. Apakah ada unsur kegembiraan yang seperti itu yang dialami oleh Maria? Nggak ada. Apakah Maria memikirkan akan menerima yang seperti itu? Enggak tahu, tapi nyatanya Maria tidak menerima kegembiraan model yang seperti itu. Kalau Maria kemudian menunggu, gitu ya, berdiri di kaki salib ketika Yesus mati di kayu salib, bisa jadi yang dipikirkan bukan, aku belum punya mantu, apalagi cucu, anakku udah mati. Rasanya bukan itu yang dipikirkan. Kenapa? Maria dalam perjalanan waktu akan tahu resiko dari semua yang dilakukan oleh Yesus. Konsekuensi dari semua yang dilakukan Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kelihatannya biasa saja. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes, Bapak Ibu akan menemukan. Karena Yesus membangkitkan Lazarus, maka Yesus itu dibunuh oleh para pemuka Yahudi. Wah, kalau berpikir sebagai anak yang dalam tanda kutip bisa memberi penghasilan gitu ya. Wah, itu harusnya senang sekali Bunda Maria itu ya. Tuhan Yesus kan enggak usah aku pergi kemana-mana, di rumah saja. Biar pasien yang datang. Nanti aku yang jadi manajernya gitu. Apa yang dimiliki oleh Yesus bisa mendatangkan kekayaan yang mungkin tidak akan bisa dihitung. Tapi bukan itu juga yang dipikirkan oleh Maria. Perjalanan hidup bersama dengan Yesus sebelum Yesus lahir bahkan membuat Maria bisa memahami dari waktu ke waktu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah dengan Yesus ini. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu akan menjadi raja
yang akan menduduki tahta Daud. Ini maksudnya apa? Nah, nanti kita akan melihat setelah, ya kalau ada pertanyaan sampaikan sekarang. Setelah ini kita akan lihat apa artinya kalau Yesus itu menjadi raja duduk di tahta Daud. Nah, kita bicarakan di sesi berikutnya. Silakan Bu Ana. Ya, silakan Bapak Ibu. Bagi yang mau bertanya silakan. Iya, malam Bu Ana, izin. Ya, monggo silakan Pak. Saya tuh selamat malam. Kebetulan Bapak tadi menutup di bagian awal ini dengan ayat 32 tadi Pak ya. Saya ingin bertanya mengenai teks yang berikutnya Pak di ayat 33 ini. Ia akan memerintah atas keturunan Yakub. Ataukah memang sejak awal kelahiran Tuhan Yesus itu maksud kedatangannya hanya untuk terbatas kepada keturunan Yakub saja atau bagaimana ya Pak? Itu yang nanti dulu Pak. Ini sesi. Yang sesi selanjutnya nanti kita akan lihat itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah semua mungkin Pak. Silakan lanjut. Nah, kalau begitu sekarang silahkan membuka bacaan yang pertama. Silahkan ke 2 Samuel bab 7. Dua Samuel bab 7. Kita lihat dulu ayat 1 sampai dengan 5. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari semua musuhnya di sekelilingnya, raja, ini ngomongin Daud ya, berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda." Kata Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, benarkah engkau akan mendirikan rumah bagiku untuk aku diami?" Nah, kemudian pindah ke ayat 8. "Sebab itu haruslah kau katakan, berikan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika masih menggiring kambing domba untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun kau pergi dan melenyapkan semua musuhmu dari hadapan. Aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel dan menanamnya sehingga ia dapat menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi terguncang. Orang lalim tidak akan lagi menindasnya seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu, kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Lalu pindah ke ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Terus ke ayat 16.
Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, sekarang begini. Kalau Bapak Ibu membaca perikop ini, ada permainan kata. Permainan kata ya. Daud akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah untuk Tuhan berdiam. Konkretnya, rumah untuk mentahtakan tabut perjanjian. Tapi Tuhan tidak mau dibuatkan rumah. Sebaliknya, Tuhan akan membangun dinasti untuk Daud. Bapak Ibu mungkin lebih jelas kalau menggunakan kata house dalam bahasa Inggris. House bisa berarti bangunan rumah, tapi juga bisa berarti dinasti kan ya. Nanti silahkan periksa. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak begitu kelihatan. Kata yang dipergunakan dalam bahasa Ibrani itu bet atau bayit. Artinya bisa rumah, bisa juga berarti wangsa atau dinasti. Jadi Daud mau mendirikan bet untuk Allah, tapi Allah mengatakan, aku akan mendirikan bet untuk kamu. Bet untuk Allah yang dimaksudkan Daud itu bangunan. Bet yang dimaksudkan Allah untuk Daud itu dinasti. Maksudnya, keturunan Daud akan terus menjadi raja. Anak Daud, cucu Daud, keturunan Daud akan terus menjadi raja. Nah, kemudian begini, Daud digantikan oleh anaknya yang bernama Salomo. Salomo digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Ketika Rehabeam anak Salomo memerintah, 10 suku di utara memisahkan diri. Tuhan tadi berjanji kerajaannya akan kokoh, tapi kerajaannya pecah. Kemudian kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku dihancurkan oleh Asyur 722 sebelum Masehi. Kerajaan tinggalan Daud tinggal kerajaan Yehuda. Tapi kerajaan ini juga dihancurkan oleh musuh Babel 587. Nah, suku-suku di utara itu dibuang ke Asyur dan nggak pernah balik. Suku-suku di selatan 2 abad kemudian diangkut ke pembuangan di Babel. Lalu mereka pulang 70 tahun kemudian. Katanya kerajaan akan kokoh selamanya, tapi kerajaannya pecah menjadi 2, dan kerajaan yang terdiri dari 2 kerajaan sekarang, Israel dan Yehuda, itu keduanya dihancurkan oleh musuh. Nah, kemudian orang-orang Yehuda, penerus atau ya yang memegang jati diri sebagai umat Yahweh, umat Allah, itu diangkut ke pembuangan. Mereka nggak punya raja lagi, kerajaan mereka sudah hancur. Raja terakhir mereka, Zedekia, itu udah matanya dibuat buta lalu diangkut ke pembuangan. Katanya Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya akan kokoh untuk selamanya. Katanya keturunan Daud akan menduduki tahta terus sebagai raja. Tapi nyatanya semuanya hancur. Nah, kemudian apakah ini berarti Tuhan tidak setia kepada janjinya? Gak mungkin mengatakan yang seperti itu. Tapi kalau nyatanya kerajaan ini hancur, apakah Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan itu? Jawabannya iya.
Tuhan akan mendirikan kerajaan Daud. Nah, ada seorang nabi yang menyampaikan hal ini. Bapak Ibu bisa membuka sekarang kitab Amos. Bab 9. Pendirian kembali kerajaan Daud tadi itu digambarkan seperti apa menyebutnya, pembangunan kembali satu rumah. Amos bab 9 dari ayat 11 ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. 13. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur luluh dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Nah, sekarang Bapak Ibu balik ke ayat 11 dan ayat 11 itu. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala. Nah, ini gambaran tentang pengharapan Tuhan akan mendirikan kembali pondok Daud yang sudah roboh. Ini untuk menggambarkan bagaimana Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh tadi. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 13. Waktunya akan datang. Pembajak akan segera menyusul penuai. Pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ini tandanya kalau Tuhan mendirikan kembali kerajaan Daud. Akan ada banjir anggur. Pelakunya siapa? Keturunan Daud yang diurapi menjadi raja, alias Mesias. Bapak Ibu sekarang silahkan mengingat kapan ada banjir anggur di Perjanjian Baru. Kanaan. Pesta nikah di Kana. Ya, itu Bapak Ibu silahkan membayangkan itu 6 tempayan ya. Yang kalau di rata-rata satu tempayan itu 100 liter. Berarti 600 liter. Satu botol wine itu seliter atau 750 mililiter. Jadi kalau 600 botol seberapa? Sekali 500 cc kali 1 liter. Satu botol 1 liter, gede itu botolnya berarti ya. Ya. Nah, sekarang begini, kalau Yesus membawa kelimpahan anggur, kalau Yesus mendatangkan kelimpahan gandum, kelimpahan gandumnya di mana? Bapak Ibu coba lihat ayat 13. Pembajak akan segera menyusul penuai. Pembajak menyusul penuai. Musim menuai sudah datang, para penuai sudah bekerja.
Tapi karena banyaknya gandum yang harus dituai, waktu membajak sudah datang, tuaian belum selesai. Ini kelimpahan gandum. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Tuhan Yesus membuat roti untuk 5.000 orang laki-laki lapar. Jelas itu kelimpahan gandum kan? Dan itu menjadi tanda Yesus adalah Mesias. Dan kalau kita mengingat yang di Injil Lukas tadi, Yusuf itu dikatakan dari keluarga Daud. Benar bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan karena campur tangan Yusuf. Tetapi Bapak Ibu coba balik ya ke Injil Lukas. Sekarang Bapak Ibu lihat ke Lukas bab 3. Lihat ke ayat 23. Lukas bab 3 ayat 23. Yesus anak siapa? Ayat 23. Ya, bab 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Anak Yusuf. Secara hukum, karena Yusuf itu adalah suami Maria dan Maria itu adalah ibu dari Yesus, maka Yesus bisa disebut sebagai anak Yusuf. Kalau begitu, Yesus juga bisa disebut sebagai keturunan Daud. Dan lebih lanjut itu berarti bahwa Yesus sah untuk menjadi Mesias. Dan kembali lagi, kelimpahan gandum, kelimpahan anggur yang dibuat oleh Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kalau begitu, balik ke Lukas bab 1 ya. Dikatakan bahwa anak itu akan menerima dari Tuhan tahta Daud bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja. Nah, kemudian raja yang dimaksudkan kalau sebagai keturunan Daud balik lagi itu Mesias tadi ya. Nah, kemudian di ayat 33 ini yang jadi bahan pertanyaan, memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Pemahaman yang sederhana. Kalau bicara tentang kerajaan di dunia, ada nggak kerajaan yang abadi? Nggak ada. Kerajaan Israel itu sebenarnya kalau dihitung waktu, itu hanya dari kurang lebih tahun 1000 gitu ya. Dan berakhirnya tahun itu tadi 587. Jadi hanya kurang lebih atau kurang dari 5 abad. Itu kerajaan Israel mulai dari Saul sampai Zedekia itu. Kerajaan ya Mesir lama sekali. Kerajaan Mesir jauh lebih lama, tapi Israel itu bukan kerajaan yang umurnya panjang. Nah, kemudian sekarang begini. Yang dipikirkan ketika orang membaca Amos, orang Israel membaca Amos, itu adalah begini, Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud. Keturunan Daud akan menyandang gelar Mesias. Dan dia akan memerintah hanya kerajaan Israel. Bukan hanya Yehuda, tapi seluruh Israel ya. Jadi yang dipikirkan di awal, Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud, Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel, dan akan mengangkat seorang keturunan Daud menjadi raja. Nah, keyakinan awal seperti itu. Keyakinan orang Yahudi seperti itu.
Para pengikut Yesus awalnya berpikir dengan cara seperti itu. Awalnya berpikir dengan cara seperti itu. Bapak Ibu boleh periksa Lukas bab 24. Lukas 24. Bapak Ibu ikutlah berjalan ke Emmaus. Bapak Ibu lihat ke ayat 19 dan seterusnya. Ini Yesus pura-pura nanya-nanya gitu kan ya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Lukas 24 ayat 19 ya. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Jadi para pengikut Yesus pun awalnya berpikir Yesus itu Mesias. Iya, Yesus Mesias. Tapi yang dipikirkan adalah dia akan mendirikan kembali kerajaan Israel. Dia akan bertindak sebagai Mesias penyelamat, ya. Tapi yang dipikirkan adalah perang lawan Roma, mengusir pasukan Roma. Setelah Roma bisa diusir, maka Yesus akan bertindak sebagai raja. Kenapa orang-orang begitu bersemangat ketika Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai? Itu yang mereka pikirkan. Yesus dipandang sebagai Mesias. Bapak Ibu silakan membayangkan orang Yahudi akan begitu senang ketika mengetahui Yesus adalah Mesias, dan Mesias yang mereka harapkan itu bisa menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir roh jahat, bisa menggandakan roti, membuat anggur jadi banyak, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Bayangkan orang kayak gini jadi raja. Mereka gembira sekali. Dan kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes, orang-orang yang mau paskan ke Yerusalem itu bertemu dengan orang-orang yang melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Dan orang-orang ini cerita tentang Yesus yang sanggup membangkitkan orang mati. Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai, orang-orang ini semua kemudian berteriak, Hosana. Mereka berharap, mereka percaya Yesus akan bertindak sebagai raja seperti yang mereka pikirkan. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat orang yang paling dekat dengan Yesus. Petrus ya. Yesus mengatakan, Petrus dulu. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu jawaban mereka, jawaban Petrus ketika ditanya. Sesudah itu Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, lalu mengalami penderitaan, mati, dan kemudian bangkit. Petrus baru saja ngomong dia Mesias, dan Yesus mengatakan sepakat dengan itu. Begitu mendengar Yesus menderita dan mati, Petrus nggak bisa terima. Petrus nggak bisa terima. Nah, kenapa nggak bisa terima? Mesias kok mati? Gimana sih? Tugas Mesias itu harus mengalahkan pasukan Romawi, lalu mendirikan kembali kerajaan Daud. Lalu Mesias harus jadi raja. Dan sudah itu mereka akan hidup tentram di bawah kekuasaan Mesias. Tetapi apa yang mereka pikirkan beda dengan yang dipikirkan oleh Yesus. Yesus tidak berpikir tentang raja dengan teritori tertentu, dengan penduduk, dengan pasukan dan aparatnya.
Kalau Yesus berbicara tentang kerajaan, yang dimaksudkan bukan kerajaan yang ada di dunia. Kerajaannya adalah kerajaan yang ada di luar dunia. Kerajaan yang ada di dunia sehebat apapun, musnah, hancur. Kerajaan yang abadi nggak mungkin ada di dunia. Kerajaan yang abadi nggak mungkin kerajaan yang sifatnya teritorial dan material. Maka kemudian kita lihat, kalau Yesus berbicara tentang kerajaan, yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah, itu adalah kerajaan yang ada di dalam surga. Dan Yesus akan bertindak sebagai raja. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus sebagai raja? Bapak Ibu bisa mengingat saja tulisan yang ada di salib di atas kepala Yesus. Tulisan yang ada di kepala Yesus itu bukan asumsi, bukan tuduhan, tapi pernyataan ya. Inilah raja orang Yahudi. Atau kalau di Injil Yohanes, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, ini pernyataan bahwa Yesus adalah raja. Nah, di sini yang ya saya termasuk yang lama memahami ini ya, lambat memahami. Apa artinya Yesus menjadi raja, tapi kok disalib? Raja kok disalib? Nah, Bapak Ibu mengingatnya kata Mesias tadi itu. Mesias itu kan artinya yang diurapi. Diurapi itu diapakan? Nah, kalau mau tahu diurapi itu diapakan, Bapak Ibu harus buka 1 Samuel bab 10 ayat 1. Bapak Ibu akan bisa mengerti dengan gampang di situ. Harusnya gampang. Kalau nggak gampang, jangan-jangan karena nggak konsentrasi. 1 Samuel bab 10 ayat 1. Silahkan diperiksa, Bapak Ibu ngerti kok. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya di Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan, dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya." Baik, stop di situ. Nah, sekarang begini. Diurapi itu artinya dipilih, diangkat menjadi raja, menjadi pemimpin kan ya. Nah, masih di ayat yang sama, tugasnya sebagai pemimpin umat Allah apa? Menyelamatkan umatnya. Nah, perhatikan kalimat menyelamatkan atau membebaskan tadi ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di Matius bab 1 ayat 21 tadi. Ia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus itu Mesias. Yesus itu Raja Penyelamat. Tapi kerajaannya bukan dari dunia ini, kerajaannya ada di surga. Dan tugas sebagai penyelamat itu berlaku, maksudnya menjangkau semua manusia, bukan hanya menjangkau kerajaan atau bangsa tertentu. Jadi dia bertugas menyelamatkan umatnya, dan musuh yang dihadapi itu bukan bangsa lain. Musuh yang dihadapi itu adalah dosa dan kematian. Nah, di kayu salib, Yesus bertindak sebagai Raja Penyelamat alias Mesias. Apa yang dilakukan? Di kayu salib, Yesus mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Nah, dengan korban yang dipersembahkannya di kayu salib,
Yesus menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan kepada mereka kehidupan abadi. Nah, disitulah peran Yesus sebagai Raja. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kan nyatanya lahirnya di Israel. Abad pertama. Nah, kalau Tuhan Yesus kemudian berbicara, maka cara Yesus berbicara, ya cara orang Yahudi waktu itu berbicara. Kalau Tuhan Yesus mau menggunakan gambaran, gambarannya diambil dari dunia zaman itu. Kalau Yesus mau membicarakan apa yang sebenarnya mau disampaikan, Yesus memperhatikan suasana, pemahaman, keyakinan yang ada dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Maksud saya, kalau Bapak Ibu mendengar kata kerajaan Allah, Bapak Ibu jangan berpikir langsung, tiba-tiba ngomongnya kerajaan surga. Kerajaan Allah yang dimaksudkan pertama-tama itu adalah kerajaan Israel yang didirikan kembali. Kata surga enggak langsung berbicara tentang tempat di atas. Surga seringkali digunakan untuk digunakan untuk menyebut nama Tuhan. Mengganti nama Tuhan. Sekarang maksudnya saya begini. Bapak Ibu tolong membuka kitab 1 Makabe ya. Bapak Ibu tolong buka kitab 1 Makabe. Pasal 3. Makabe. 3 udah ketemu? Lihat ayat 18. 18. Yudas menjawab, mudah saja yang banyak dikepung oleh yang sedikit. Sebab bagi surga tidak ada bedanya menyelamatkan dengan perantaraan banyak orang atau segelintir saja. Perhatikan kata surga. Kalau Bapak Ibu menggunakan tanpa gaya bahasa ya, masuk akal nggak surga menyelamatkan? Iya. Terus ayat 19. Kemenangan dalam perang bukan karena besarnya pasukan, melainkan karena kekuatan dari surga. Ada yang agak berbeda sedikit gitu ya. Kalau dari surga masih bisa dimengerti. Tapi kalau membaca ayat 18, Bapak Ibu akan lebih tepat kalau pakai kata Lukas ya. Lebih tepat kalau di situ yang disebut adalah Allah. Tapi kata surga seringkali digunakan untuk mengganti kata Allah supaya ya menghindarkan diri dari ini menyebut Allah di mulut. Itu hal yang bisa dikatakan pantang bagi orang Yahudi. Jadi yang saya maksudkan balik lagi. Awalnya kalau orang mendengar kata kerajaan Allah atau kerajaan surga, yang dipikirkan oleh orang Israel itu adalah kerajaan Daud yang akan didirikan lagi. Dan Yesus menggunakan pemahaman yang ada di zaman itu. Yesus tidak berbicara di awang-awang, Yesus bicara di antara orang Israel, dalam masyarakat Israel di abad itu. Sehingga pemahaman konsep-konsep banyak diambil dari pemahaman orang Yahudi. Dan yang dipunyai orang Yahudi ya perjanjian lama itu. Tetapi kemudian yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus adalah melampaui ya semua harapan yang ada di antara orang Israel tentang sebuah kerajaan. Kerajaannya bukan di dunia, tapi di keabadian, di surga. Musuh yang dihadapi oleh Mesias, Raja,
itu bukan prajurit musuh, tetapi dosa dan kematian. Dan kemudian Mesias mengalahkan musuh bukan dengan mengangkat senjata, mengerahkan pasukan, tetapi mempersembahkan diri di kayu salib untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Nah, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Daud itu dipenuhi dalam diri Yesus. Tetapi balik lagi, apa yang dilakukan oleh Yesus melampaui semua harapan yang di perjanjian lama, karena ya yang dikerjakan oleh Yesus menyangkut kehidupan yang abadi. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini saya bicaranya lambat supaya lebih gampang dipahami. Tapi kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Bisa dipahami apa enggak? Roaming. Hah? Kenapa? Gimana ya? Pelan-pelan sih. Nanti pelan-pelan mungkin bisa kalau didengerin lagi. Ya, saya ngomongnya pelan-pelan. Jangan-jangan kalau Ibu dengerin lagi malah dipercepat kok. Maaf Pak, saya tahu boleh izin Pak. Ya, Pak, di dalam pengajaran sebelumnya kan di Matius ini sering menggunakan istilah kerajaan surga, sedang di Lukas dan yang lainnya mengatakan kerajaan Allah, kerajaan Allah. Nah, ada di 1 Makabe tadi ditulis dalam huruf kecil, Pak. Huruf kecil dan huruf besar itu bedanya apa ya, Pak ya? Enggak ada beda sebenarnya. Tapi itu tadi saya maksudkan begini. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya pantang menyebut Allah. Dan Matius seringkali melakukan itu. Matius yang warna Injilnya itu sangat Yahudi, ditulis untuk orang Yahudi gitu ya. Maka dengan sengaja menggunakan kata surga. Jadi nggak mau pakai kata Allah, takut. Terima kasih, Pak. Saya mengatakan itu satu cara ya. Kemudian tidak bisa mengatakan pokoknya ada kata surga pasti maksudnya itu. Enggak, bukan begitu. Tapi kalau kadang-kadang kata surga itu digunakan untuk mengganti kata Allah atau mengganti nama Allah. Saking hormatnya. Yang membuat tidak dimengerti, membuat pusing, yang mana? Kalau Tuhan Yesus itu hanya menjadi raja dari kerajaan Daud, Bapak Ibu yang nggak termasuk lah. Ya. KTP-nya aja KTP. Tetapi menggunakan Daud, kerajaan Israel, ya harus begitu Tuhan Yesus hidupnya di zaman itu. Tapi yang mau diceritakan, mau disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan kerajaan dunia, kerajaan surga. Kalau sudah ada di surga, Daudnya mana? Israelnya mana? Ya enggak ada. Tapi kalau berbicara, ya menggunakan kosakata yang hidup digunakan di zaman itu. Begitu. Itu yang harus diperhatikan, yang harus diingat supaya enggak rancu. Jadi kerajaannya bukan kerajaan Daud. Ya balik lagi, kalau kerajaannya kerajaan Daud, Bapak Ibu nggak ikut. Nggak masuk umat Allah, nggak masuk warga Israel. Justru peran Yesus itu menunjukkan keselamatan bukan hanya untuk orang Israel,
keselamatan untuk semua manusia. Kalau Bapak Ibu membaca contoh lain lah ya, yang setara dengan ini, Bapak Ibu boleh mengecek di kitab Wahyu. Bab 7. Ayat berapa, Pak? Bab 7 dari ayat 1. Setelah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada pohon angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Lalu aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Janganlah merusak darat atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jelas kan? Terus daftarnya ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000, suku Ruben 12.000, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, masing-masing 12.000. Nah, kemudian lihat, itu daftar orang yang diselamatkan. Berarti yang diselamatkan cuma 144.000, dan itu pun dari semua suku Israel. Kuota cuma segitu. Ya selesai lah, kita nggak akan ikut. Nah, kuotanya udah habis. Nah, bukan begitu kan cara bacanya. Gambaran, kiasan, cara pandang, cara berpikir yang ngambil dari dunia zaman itu. Nah, kalau kemudian balik itu ya, Yesus itu akan menjadi raja, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mengatakan Yesus jadi raja di dunia dan hanya orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam kerajaannya. Tidak mungkin. Nah, dengan latar belakang situasi orang Israel zaman dulu, Yesus sebenarnya berbicara tentang kerajaan yang abadi, yang disediakan untuk semua manusia, dan Yesus bertindak sebagai penyelamat yang membawa manusia masuk dalam kerajaan. Lebih jelas atau belas? Jelas, Pak. Terima kasih banyak. Nah, kemudian sekarang begini, peran Tuhan Yesus yang sedemikian dahsyat itu dilakukan selama Yesus jadi manusia, kan? Dan kehadirannya di dunia itu melalui peran seorang perempuan. Dialah Maria. Raja kerajaan surga, anak Allah yang maha tinggi, yang luar biasa itu mau menjadi manusia, mengalami kelemahan manusia. Dan ketika lahir sebagai manusia, dia ada dalam lindungan, naungan seorang perempuan. Jadi peran Maria nggak bisa digantikan. Dan nggak ada duanya. Kalau orang-orang Katolik, para pengikut Yesus itu menghormati Maria, itu bukan karena Maria sendiri, tetapi karena Maria dalam kaitannya dengan Yesus. Ya, tanpa Yesus, ya Maria jadinya bukan siapa-siapa. Maria ya perempuan Yahudi seperti yang lain. Tetapi karena Maria menyatakan kesanggupan ketika Allah memilih dia untuk melahirkan putranya, maka
Maria menjalankan tugas yang bisa dikatakan istimewa itu tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Maria itu kan yang terus dikenangkan dalam doa Angelus yang terus diucapkan kan ya. Itu bicara tentang ya peran Maria dalam peristiwa yang sangat penting, inkarnasi Allah mau menjadi manusia. Nah sekarang Bapak Ibu, pertanyaan saya jelek lagi. Kalau Bapak Ibu mengingat peran Bunda Maria yang seperti ini tadi, layak enggak kalau saya datang kepada Bunda Maria hanya untuk meminta? Dan yang saya minta pun hanya untuk kepentingan raga, hanya untuk kepentingan saya selama hidup di dunia. Jawabannya apa? Rugi. Saya tidak mengatakan jangan ya, perhatikan kata hanya yang saya ucapkan tadi. Bapak Ibu sekarang begini, ketika Bapak Ibu belajar berdoa, Bapak Ibu lebih dulu belajar doa permohonan atau belajar Salam Maria? Salam Maria. Salam Maria. Dan Bapak Ibu tolong perhatikan ketika doa Salam Maria, bagian kedua. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhatikan, doakan kami yang berdosa ini. Nyangkut materi apa enggak? Tidak. Nyangkut kepentingan duniawi apa enggak? Tidak. Pertanyaan yang lebih mulia itu ya sekarang. Kenapa kepada Bunda Maria saya minta didoakan karena saya berdosa? Ibu. Kalau ibu nomor satu saya minta makan. Perhatikan peran Maria dalam kehidupan Tuhan Yesus tadi itu. Maria punya peran penting karena melahirkan, membesarkan, menjadi ibu Yesus. Siapa Yesus? Yesus itu penyelamat. Yesus itu Mesias, Raja yang menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Doakan kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Jadi Bunda Maria memperhatikan kita karena dosa-dosa kita, Bang. Bapak Ibu perhatikan juga supaya lebih ini lagi ya. Bapak Ibu bisa mengingat doa Fatimah yang diucapkan waktu rosario itu. Gimana doanya? Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Yang ngajari doa itu siapa? Yang mengajarkan doa itu siapa? Bunda Maria. Lucia, Francesco, bukan tuh, Bunda Maria. Menjadi lebih jelas bagi kita, Bunda Maria memperhatikan kita karena dosa-dosa kita. Dan yang diharapkan Bunda Maria apa? Jangan sampai kamu masuk penyucian. Apalagi neraka, jangan sampai. Penyucian pun jangan, apalagi neraka. Karena itu perhatikan kehidupan selama di dunia berkaitan dengan dosa. Nah, Bapak Ibu, aneh ya kalau ternyata Bunda Maria itu memperhatikan ya lemahnya kita, kekhawatiran terhadap dosa, kemungkinan bagi kita untuk berdosa.
Tetapi yang seperti ini malah nggak pernah diomongkan. Yang diomongkan apa? Doa di sana itu lebih didengarkan. Doa di sana itu lebih manjur doanya. Doa di sana, doa dengan siapa itu lebih hebat. Saya tidak akan meremehkan, tidak akan menyangkal, melarang, apalagi kita berdoa untuk keperluan kita selama hidup di dunia. Wajib, harus bahkan ya. Tetapi kalau berdoa itu hanya untuk kepentingan hidup di dunia, ya kita yang rugi. Nah, kemudian ketika bicara tentang ini Bunda Maria, kalau Bunda Maria memperhatikan soal penyelamatan manusia dari dosa, lalu aneh kalau kita sendiri tidak peduli dengan keadaan kita. Lebih jelasnya begini, Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini. Saya minta, Bunda Maria, tolong doakan saya yang berdosa ini. Supaya Tuhan mengampuni saya, supaya saya sanggup melawan dosa. Tapi kemudian aneh kalau orang yang mendoakan Salam Maria bisa tekun berdosa. Membenarkan diri ketika berdosa. Tidak merasa bersalah ketika berdosa. Bisa-bisanya mengatakan nggak apa-apa berdosa, toh sudah diampuni kok. Aneh di situ. Aneh juga kalau orang yang mengatakan doakan kami yang berdosa ini, tapi orang ini membiarkan diri dikuasai oleh dosa. Membiarkan dirinya dikendalikan oleh dosa. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa lihat, kita pelajari. Jadi bersama Bunda Maria ketika bicara tentang ya perannya sebagai ibu yang mengandung, melahirkan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, kita perlu memperhatikan hal-hal yang menyangkut perhatian atau yang diperhatikan oleh Bapa, Tuhan Yesus, dan kemudian Maria sebagai manusia yang dipilih untuk mengurus anak Allah yang menjadi manusia. Baik, begitu Bapak Ibu yang kita bisa bicarakan malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Silakan. Terima kasih Pak Pak Seto. Seto. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih.